Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Reno. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi ini selama beberapa menit ke depan. Dan juga anggota kelompok saya, yaitu ada Velia Naika Putri, Sarah Wayuni, Noval Mario Alpareza, dan Maitasya Bintan Putri. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami akan membahas tentang etika produksi dan etika pemasaran. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada pembahasan pertama, yaitu ada etika produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah kegiatan produksi dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Dalam etika produksi mencakup aspek-aspek yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perlindungan konsumen dari produk yang tidak aman atau beracun. Yang kedua, memastikan produk yang dijual tidak menyebabkan kecelakaan atau kerugian. Yang ketiga, memastikan produk yang dijual memenuhi kewajiban perusahaan terhadap konsumen, termasuk kendala masa layanan, purna jual, dan keamanan produk. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada memastikan produk yang dijual memenuhi standar kesehatan, seperti menghindari penggunaan merkuri dan obat berbahaya lain dalam kosmetik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Wayuni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Reno, yaitu manfaat etika produk kepada masyarakat, yaitu 1. Kualitas produk, 2. Keselamatan konsumen, 3. Pengembangan berkelanjutan, 4. Kesejahteraan sosial, 2. Etika pemasaran. Etika pemasaran adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Etika pemasaran mencakup berbagai isu termasuk 1. Kejujuran dalam iklan dan promosi, 2. Perlindungan pelanggan, 3. Penggunaan data pelanggan yang tepat, 4. Pemenuhan janji produk dan layanan, 5. Penghargaan pada pesaing, dan terakhir 6. Tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat menjalankan etika pemasaran yakni pertama, misal tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang bertambah. Kedua, reputasi perusahaan juga dapat meningkat dengan menerapkan prosedur bisnis. Ketiga, dapat membantu perusahaan menciptakan nilai jangka panjang dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. 2. Jenis etika pemasaran. Menurut ahli founder MC dan RA Wagley sebagai berikut. 1. Utilitarian approach. Pendekatan ini menekankan pada perlunya konsekuensi yang mendasari segala tindakan sebelum mengambil suatu tindakan. Perlu pertimbangan yang matang dan mendalam. 2. Individual right approach. Menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan menjadi poin penting dalam pendekatan ini. Anda perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hak orang lain. 3. Justice as approach. Dalam prinsip justice as approach, keadilan yang diambil oleh pembuat keputusan menjadi poin penting. Dalam pelayanan yang diberikan, hendaknya pelanggan baik secara perorangan maupun kelompok mendapat perlakuan yang adil. Selanjutnya di bab ketiga akan dibaca oleh Noval. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3. Bab 3 ada prinsip-prinsip dalam etika produksi dan pemasaran. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam etika produksi dan pemasaran.
adalah penting untuk menjamin bahwa perusahaan beroperasi dengan tingkat kejujuran tinggi dan mengikat pelanggan dan karyawan dengan kepercayaan. Berikut adalah beberapa prinsip yang sering digunakan dalam etika produksi dan etika pemasaran. Yang pertama ada prinsip-prinsip etika produksi. Prinsip-prinsip etika produksi ada 5. Yang pertama, pengelolaan kesehatan dan keselamatan, yaitu perusahaan harus mengikuti standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi untuk melindungi kesehatan dan kebajikan karyawan. Yang kedua ada penggunaan sumber daya alam, yaitu perusahaan harus berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alam dan harus mengikuti standar pengelolaan yang baik. Yang ketiga ada pengelolaan sampah dan limbah, yaitu perusahaan harus mengelola sampah dan limbah dengan tingkat kewangkaan yang tinggi dan mengikuti standar pengelolaan yang baik. Yang keempat ada pengurusan risiko. Perusahaan harus mengurus risiko dengan tingkat kewangkaan yang tinggi dan mengikuti standar pengurusan risiko yang baik. Dan yang terakhir, ada pengurusan perusahaan, yaitu perusahaan harus mengurus perusahaan dengan tingkat kewangkaan yang tinggi dan mengikuti standar pengurusan perusahaan yang baik. Yang kedua, ada prinsip-prinsip etika pemasaran. Prinsip-prinsip etika pemasaran ada 2. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, transparansi. Transparansi dalam etika pemasaran adalah gagasan untuk mengungkapkan detail di balik proses dan perilaku perusahaan. Elemennya adalah yang pertama, pemasok. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, fitur. Dan yang kelima, kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maitasya Bintan Putri. Oke, lanjut ya. Bab keempat, ruang lingkup etika produksi dan etika pemasaran. Ruang lingkup etika produksi dan etika pemasaran adalah bagian dari etika bisnis yang mempunyai tujuan untuk memperkuat nilai-nilai moralitas dan sesuai dengan etika serta estetika dalam kegiatan bisnis. Etika produksi dan etika pemasaran sangat penting untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan kemakmuran yang berkelanjutan dalam kegiatan bisnis. Etika dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika adalah meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Yang kedua, pengelompokan etika. Secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teknologi. Kedua etika ini mendukung tujuan produksi. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri dan internasional dan meningkatkan kemakmuran. Yang kelima, strategi produksi dan pemasaran. Strategi produksi atau operasi. Yang pertama, pandangan global operasi. Ada 6 alasan mengapa perusahaan menjadi global, mulai dari yang nyata hingga yang tidak nyata, yaitu A. Mengurangi biaya. Perusahaan internasional menurunkan biaya dengan cara-cara berikut. Yang pertama, lokasi di tempat asing dengan upah lebih rendah. Yang kedua, peraturan pemerintah yang lebih longgar. Yang ketiga, pengurangan pajak dan tarif mendorong operasi di negara lain. Yang keempat, pembentukan zona perdagangan bebas. Yang kelima, perjanjian dagang membantu mengurangi tarif. B. Memperbaiki rantai pasokan. C. Menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. D. Menarik pangsa dan pasar baru. F. Belajar untuk memperbaiki operasi. G. Mendapatkan dan mempertahankan bakat global. 2. Meraih keunggulan bersaing melalui operasi. Yang pertama, bersaing pada pembedaan. Yang kedua, bersaing pada biaya. Yang ketiga, bersaing pada respon. Yang ketiga, permasalahan budaya dan etika. Yang keempat, keputusan esensial. Keputusan yang berkaitan dengan produksi dan kapasitas. Dipandang dari sudut waktu dibedakan atas keputusan jangka panjang, keputusan jangka menengah, keputusan jangka pendek, yaitu persediaan tenaga kerja, kualitas produksi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Feliana Eka Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh etika produksi dan etika pemasaran terhadap proses produksi dan pemasaran. Etika produksi dan etika pemasaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses produksi dan pemasaran dalam berbagai aspek.
Berikut beberapa contohnya. 1. Etika produksi. 1. Kondisi kerja. Hal ini termasuk memastikan jam kerja yang wajar, upah yang layak, dan perlindungan terhadap bahaya kerja. 2. Bahan baku. Menghindari bahan baku yang berasal dari sumber yang dieksploitasi atau merusak lingkungan. 3. Kualitas produk. Mengharuskan perusahaan untuk memproduksi produk yang aman dan berkualitas yang tinggi. Produk yang cacat atau berbahaya dapat membahayakan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. 2. Etika pemasaran. Iklan dan promosi. Iklan yang etis harus jujur dan akurat tentang produk atau layanan yang diiklankan dan tidak boleh mengeksploitasi kerentaan konsumen. 2. Penetapan harga. Etika pemasaran harus mengharuskan perusahaan untuk menetapkan harga yang wajar dan tidak menipu. 3. Penjualan dan layan pelanggan. Hal ini termasuk memberikan informasi yang akurat tentang produk atau layanan, menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan adil, serta menawarkan layanan purna jual yang memuaskan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah dalam proses produksi. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa etika pemasaran adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Penerapan etika produksi dan etika pemasaran tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan bisnis yang signifikan. Perusahaan yang beretika akan menarik dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan reputasi mereka, dan membangun kepercayaan investor. Baik, itu saja beberapa materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami memohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Udah kan, Nok? Simpen gak tuh? Coba lihat dulu.